Baik. Jadi nanti apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang budaya positif. Insya Allah sehat semua, gitu, ustadzah. Ya. Bahagia semua, gitu. Bahagia apa enggak bahagia, gitu? Insya Allah bahagia selalu ya. Kalau kita pilih, semua bahagia. Alhamdulillah. Menjadikan kita sebagai memanfaatkan momen, memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk lebih baik lagi. Budaya positif. Nah, ini yang nantinya akan kita tularkan dalam diri kita, kemudian ditularkan lagi ke dalam skop kelas yang kita ajar, kemudian menjadi lingkungan yang positif dan menjadikan sekolah ini lebih positif, insya Allah. Amin. Sampaikan tentang ilusi kontrolnya. Jadi kita mencoba merubah paradigma tentang ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu seperti apa? Kita kadang berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid, kita bisa mengarahkan murid. Mereka tuh disuruh gurunya pasti gelap. Orang mungkin mereka nggak mau ya, kecuali mungkin ada beberapa anak yang bangga. Kita berpikir bahwa kita bisa selalu mengontrol murid. Ternyata tidak. Buktinya apa? Selama mereka liburan, apakah kita bisa mengontrol mereka? Sampai dengan detailnya mereka belajar apa tidak, tilawah atau tidak, hafalan atau tidak, mereka belajar, mereka memegang HP sampai jam berapa, kita tidak bisa mengontrol mereka sampai sebegitunya 24 jam itu. Itu adalah sebuah ilusi bahwa kita bisa mengontrol. Ternyata itu hanya sebuah ilusi bahwa sebetulnya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Anak-anak juga sama. Anak-anak juga mengontrol diri mereka sendiri. Seperti saya menyampaikan di sini kan nggak mungkin saya harus mengontrol ustadz dan ustadzah harus mentelengi gitu ya, memahami, tidak bisa. Harus muncul dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena kita berpikir bahwa ketika anak dikritik, kemudian anak diomong-omongi yang jelek mungkin yang negatif, kamu sukanya ini. Kemudian mereka merasa bersalah. Apakah itu bisa menguatkan karakter atau tidak? Itu seperti ilusi saja. Kayaknya mereka mau, tapi ternyata itu tidak bisa menguatkan sebuah karakter. Hanya kemudian mereka takut, kemudian nggak berani, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang kita juga berpikir kekuatan positif dengan kita membanggakan mereka, kita menyanjung mereka, kemudian kita memberikan penghargaan itu menjadi hal yang efektif untuk menguatkan karakter. Ternyata juga tidak. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita sebagai orang yang lebih dewasa, lebih tua ya, kadang berpikirnya ya mesti mereka akan manut gitu ya. Tapi ternyata itu juga ilusi. Walaupun terlihat iya, tapi ternyata secara kontrol dalam diri mereka itu hanya sebatas lewat. Jadi cuma masuk ke kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu anak-anak. Ini adalah yang pertama tentang ilusi kontrol. Kemudian yang kedua, stimulus respon. Jadi yang pertama tadi tentang ilusi tentang kontrol ya, bahwa ternyata kontrol anak itu sebenarnya dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, tapi nggak bisa mengontrol. Tidak bisa mengontrol mereka menjadi anak yang kita inginkan. Karena kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, anak-anak itu sebenarnya mereka terlahir dengan seperti kertas yang putih, nggak ada apa-apanya. Cuma mereka sudah punya kayak bayang-bayang tulisan yang menciptakan karakter-karakter mereka. Datang dari mana? Dari keluarga, datang dari genetik ya, dari orang tua, keturunan. Kemudian kita sebagai guru itu hanya bisa menebalkan sifat yang ada di anak-anak, menebalkan yang positif, kemudian menghilangkan yang negatif. Kemudian yang pertama adalah datang dari luar. Ini adalah biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Aku nggak akan berangkat ke sekolah pakai seragam yang salah karena takut nanti dihukum. Aku berangkat pakai kerudung besar ke sekolah, seragam sekolah, karena nanti kalau nggak pakai kerudung sekolah nanti dihukum. Aku berangkat ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Itu yang pertama. Berarti motivasinya menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan.
Kemudian yang kedua, motivasi eksternal berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau aku ranking dapat hadiah. Nanti misalnya aku nanti juara kelas meeting misalnya, nanti dapat juara. Itu adalah motivasi yang kedua, motivasi karena mendapatkan imbalan. Kalau tadi yang pertama menghindari hukuman, yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi teori yang ketiga adalah bagaimana posisi kontrol itu. Kontrolnya ada di dalam diri kita. Sehingga kalau kita punya motivasi, anak-anak memiliki motivasi internal bahwa ketika melakukan sesuatu akan memberikan sebuah disiplin yang positif. Jadi nggak mengharapkan imbalan, bukan menghindari hukuman, tapi karena dia tahu bahwa ketika melakukan sesuatu itu konsekuensinya untuk diri sendiri, bukan orang lain. Kalau dalam Al-Quran mungkin di Al-Isra itu juga in ahsantum ahsantum. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, itu akan muncul dan akan kembalinya ke kita. Kalau kita melakukan keburukan pun sama, buruknya akan kembali ke kita. Kalau pakai helm, Pak? Yang pertama karena peraturan harus pakai helm. Peraturan. Ya, peraturan. Apa yang kedua? Keamanan. Dompet. Keamanan Parautan. Keamanan negara. Jadi sesuatu hal yang Berarti kita terlindungi tembok gitu ya. Jadi jangan begitu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. KWB. Karena ada peraturannya buat terus. Karena peraturan. Oke. Kalau ada peraturan. Karena ada peraturan. Terus Busari. Kenapa sih kita harus menjaga 3M? Jawabannya sudah dijawab Kak Wiwit. Iya. Berarti saya jawabnya untuk meminimalisir terpapar virus corona. Meminimalisir terpaparnya virus. Ketika sudah menjadi keyakinan bahwa itu menjadi protokol kesehatan dan itu baik untuk diri saya, maka saya akan melakukan. Iya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 5 saja. 5 keyakinan kelas yang sekiranya itu cocok untuk anak-anak di sekolah kita. Ya, 1 detik lagi. Terus dong. Harus apa men? Ya, dong. men pikir-pikir dia di sini. Oke, kelompok yang sudah selesai kelompok 1. Dari kelompok 1 ya ada yang mau menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Ya, mulai siap penuh. Dengan guru, disiplin dan menghargai teman. Oke, aplaus buat kelompok 1. Kebersihan sebagian dari iman. Masya Allah. Yang kedua, berkata yang baik atau diam. Oke. Yang ketiga, Punya Pak Diano banyak banget. kemudian Oh iya benar. Diana itu banyak Masya sekali itu. Allah. Saya nggak bisa dibaca. Jaga kebersihan selalu. Menjaga kebersihan. Ya. Oke. Menjadi agen perubahan untuk teman sejawat dan lainnya. Membiasakan taat patuh dan hormat kepada orang tua, guru, karyawan TU dan staf tata usaha. Pustakawan. Ya, pustakawan juga. Aja kelalen. Oke, terima kasih Kak Wiwit sudah menyampaikan. Merusak hubungan antara Indonesia dan Thailand. Setidaknya kita juga gemes nul kalau Thailand. Kenapa dia terus? Muspek tapi kalah terus. Adalah tentang hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau Ustadz dan Ustadzah, kira-kira kalau di depan ini, kalau yang di depan ini, contoh yang pertama ya. Misalnya ada anak terlambat, kemudian zaman kita sering ya. Saya tidak akan lupa mengerjakan PR, notis 100 ditulis tangan. Kira-kira itu masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Kira-kira masuk mana Ustaz? Kalau sudah ada kesepakatan konsekuensi. Kalau sudah ada kesepakatan, kalau kamu nanti ngerjain PR atau kamu datang terlambat tak suruh nulis gitu ya. Siap
siap Ustaz gitu ya. Ya. Kalau sudah menjadi kesepakatan kelas ya. Ya, Pak. Kesepakatan dari kelas. Benar gitu. Ya, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Maksudnya hukuman atau sanksi. Itu nggak apa-apa, karena ada pengakunya teman basket. Ini bukan papa sama gak apa-apa, ini hukuman apa konsekuensi. Ini nggak ada tulisan SMPIT-nya. Dari SMPT-nya ini dari sana langsung. Saya orang-orang nanti bohongnya. Ya, oke. Ya, Pertanyaan yang luar biasa. Ya, kalau sudah ada kesepakatan, Iya. itu konsekuensi. Konsekuensi. Terus sebelumnya tidak kesepakatan, itu sanksi. Itu adalah salah. Bisa dia bilang. Iya. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Bedanya hukuman sama sanksi. Konsekuensi tadi. Secara langsung, tapi kalau sanksi itu tidak secara langsung. Mantap. Itu sesuai langsung dari Andrea. Mantap. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret, misalnya kemudian lagi ngerjain tugas, terus dia usil, ngoret-ngoret. Nah kemudian gurunya meminta dia, kamu berarti melanggar sebuah keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dengan mencoret-coret buku temanmu. Maka konsekuensinya adalah apa yang harus kamu lakukan? Mengganti kertas. Sehingga ada hubungannya antara kesalahan dan konsekuensi. Ada hubungan. Misalnya datang terlambat, kosek WC, ada hubungannya tidak? Nggak ada. Sehingga kalau bisa konsekuensi itu berhubungan dengan kesalahannya. Misalnya dia tadi nyoret-nyoret tugas temennya, maka diganti dengan mengganti kertas tugasnya yang baru. Kemudian membersihkan tumpahan air meja, mungkin dia tersenggol airnya. Punya Bu Iko, minta maaf, minta saya dulu. Kemudian konsekuensi saya tidak disuruh sama Bu Iko, bisa bersih, nggak mungkin. Hukumannya adalah kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menyenggol gelas? Apa yang kamu lakukan, Nak? Pergi, kabur, mengganti mejanya yang baru, atau membersihkan meja. Itu adalah konsekuensi. Sehingga konsekuensi itu ada urut-urutannya dengan kesalahannya. Tidak. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau yang hukuman tadi menyakitkan, agak menyakitkan. Apalagi kalau cewek kata baperan. Sakitnya tuh di sini. Itu ada baper itu gila ya, Di lutut. Sakitnya di sini. Kemudian kalau konsekuensi adalah karena sesuatu harus terjadi. Yang tadi tumpahan air, maka yang harus dilakukan adalah mengelam. Kemudian membuat anak sakit. Terkadang secara fisik juga sakit, secara hati juga sakit. Dia punya teman dulu diem apa ya, pernah nggak kerjain PR, suruh muter-muter lapangan cewek ya, sehingga akhirnya membuat dia traumatis gitu, traumatis dengan hukuman itu. Kemudian ketika konsekuensi, anak merasa tidak nyaman, tapi jangka pendek. Kemudian dia memahami, oh berarti aku memang salah. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini yang paling ditakutkan ketika ada hukuman itu, anak kemudian membenci sebuah disiplin. Disiplin itu oleh kok gitu, sehingga frame berpikirnya anak ketika disiplin itu ya hukuman, melakukan disiplin hukuman. Tetapi ketika konsekuensi, anak akan menghargai sebuah kedisiplinan. Kemudian sifatnya hukuman paksaan, konsekuensi adalah tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu untuk hukuman. Konsekuensinya mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Iya. Kadang dalam konsekuensi ini kehilangan hak, ada sebuah kehilangan hak. Tapi kalau hukuman itu biasanya cuma marah kok. Aku kok diginiin sih, aku kok diginiin gitu ya. Tetapi ketika konsekuensi, anak kemudian merasa bahwa dia kehilangan hak. Misalnya lagi pakai sepatunya ternyata tidak sesuai, maka dia harus kehilangan hak untuk tidak menggunakan sepatu. Ada posisi kontrol dulu. Jadi guru ini punya posisi kontrol 5 posisi kontrol dulu. Ini kita urutkan dari yang bawah ke atas ya. Yang pertama adalah penghukum. Dia biasanya sukanya menghardik. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu. Rasakan. Mengancam. Posisinya itu mengancam. Camkan baik-baik. Kenapa dia? Posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tuh harusnya udah tahu ibu tuh lelah sekali. Ustazah tuh capek banget. Stres Ustazah tuh kalau lihat kamu. Bikin masalah lagi. Sudah.
kayak gitu-gitu. Akhirnya merasa anak merasa dipojokkan, merasa akhirnya anaknya merasa walaupun dia memang bersalah, walaupun dia memang salah, tapi akhirnya kalau sudah ditodong kayak gitu dia males, nggak mau dengerin. Berarti bukan membangun apa gimana? Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman adalah masa kamu tidak mau, ingat nggak dulu kita membuat sebuah keyakinan, kira-kira ingat nggak? Dia bahasanya lebih slow, bahasanya dia lebih slow, tidak menghadap, sudah nggak menghadap. Sini nak duduk. Tapi dia belum nyalain, dia belum berani menyang. Dia itu menghitung, mengukur, dia sudah berapa kali kesalahan, poinnya sudah segini. Dia akan selalu mengawasi. Ya. Kemudian muridnya dia lebih senang untuk akhirnya dia sukanya karena sudah tahu dia salahnya ini dia harusnya gini itu memantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini yang paling tinggi tingkatannya, dia akan menanyakan keyakinan dulu di awal. Keyakinan apa yang kamu langgar? Kira-kira, tapi ditanya dulu, validasi dulu. Kadang udah punya data lengkap, sebelum kita menyalahkan anak, kita harus menyatakan validasinya dulu. Saya dapat kabar seperti ini, apakah betul, apakah iya, apakah tidak. Ketika memang betul Ustaz, jadi ketika kita menjadi manajer itu sulit. Paling gampang itu adalah jadi penghukum. Silakan kamu menuliskan 100 kali, saya tidak akan mudah mengerjakan PR misalnya. 100 kali di matematika misalnya. Itu lebih cepat dan kita nggak menghabiskan waktu. Tidak menghabiskan tenaga, paling gampang. Tetapi kemudian tidak akan menjadi disiplin positif pada anak tersebut karena hanya sebagai hukuman. Hukuman itu kita gampang kasihnya, tetapi hilangnya juga gampang. Secara jangka panjangnya itu tidak akan memberikan. Hanya 10 menit ya, Ustaz dan Ustazah masih dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan sebuah kasus. Kemudian Ustaz dan Ustazah coba melihat di manakah posisi guru ini. Secara posisi kontrol dia di mana. Ustaz dan Ustazah hanya melihat posisi apakah yang diambil oleh guru ini. Kemudian buktinya apa? Ketika dia melakukan posisi itu. Kasus 1 untuk kelompok 1. Bahasa Inggris yang kemudian melihat situasi kelasnya di antara murid yang ada di kelasnya tidak semangat mengikuti pelajaran tersebut, mengantuk, mulai lesu dan lain sebagainya. Terus kemudian Ibu Fajar memberi kesempatan siswa tersebut yang bernama Fajar untuk maju ke depan menyelesaikan pertanyaan kasus yang ada di papan tulis untuk dikerjakan. Terus kemudian Fajar maju dengan membawa bukunya, tapi tidak sesuai dengan harapan dari ibu guru tersebut. Fajar hanya terdiam lesu, tidak bisa mengerjakan apa-apa di depan kelas. Nah, pertanyaan di sini juga mengajarkan bahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai dengan IYD, sesuai dengan sekolah. Tapi kamu tidak memperhatikan ibu. Bahasa Inggris apa IYD? Grammar. Betul. Tapi kamu mengajukan apa yang kamu sampaikan. Jadi ya, untuk kasus 4 yaitu tentang Anto dan Dino yang berkelahi di lapangan basket. Terus kemudian oleh guru piket yang melihat dibawa langsung ke kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah itu namanya Ibu Suti memposisikan diri menjadi manajer. Karena dalam menyelesaikan masalah antara Anto dan Dino, yang pertama beliau mengajukan pertanyaan tentang keyakinan sekolah. Yang Ibu Suti menanyakan kebutuhan yang dibutuhkan ya. Anto ini kancingnya lepas 3. Diruwak ya? Anto ini membutuhkan 3 kancing yang lepas ini agar ketika pulang ke rumah tidak dimarahi oleh ibunya. Terus yang kedua Dino sebagai yang merusak kancingnya Anto itu diminta untuk bertanggung jawab. Ini bagaimana caranya? Nah, Ibu Suti sendiri diajari sama
Irfan selaku guru anak SMA. Ya, itu. Kemudian baik, terima kasih. Tadi yang terakhir adalah sebagai manajer ya. Sebagai manajer karena menanyakan tentang keyakinan kelas sampai dengan mereka akhirnya meminta maaf. Baik, ini sebagai posisi kontrol sebagai guru ada 5 tadi ya. Kita sudah menjadi pengunjung acara. Masih dilanjutkan Bu Anita dan Ustaz Pilih. Setelah ini pasti juga banyak sekali yang sudah dilalui Ustaz dan Ustazah selama mengajar di sini dan menjadi cerita baik bagi kita semua. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya dan saya coba terima kasih masih standby ini bagian semua ya. Saya mohon maaf jika banyak salah dan hilaf. Assalamualaikum